Ulama sejarah yang bidang sejarah itu macam-macam perbedaannya, pendapatnya. Lalu kemudian paling tidak ada 15 pendapat sebetulnya, Pak, tentang kapan Isra dan Mi'raj. Ada yang berbeda tanggalnya, bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagi kita yang paling penting sebetulnya bukan tentang memperdebatkan tanggal, tapi kita harus yakin bahwa dan beriman, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dibaca sama imam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi masih maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan. Jadi bukan nabi yang pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, tidur di Hijir Ismail, Nabi Muhammad dibelah dadanya yang kedua kali dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi Nabi Muhammad dibelah dadanya pertama waktu masih kecil, lagi main sama temennya, kemudian dibawa oleh beberapa orang terus dibelah dadanya, dicuci dadanya. Nah ini dicuci dadanya untuk kedua kalinya, itu dicuci, isi hatinya, jantungnya itu dicuci dengan air zam-zam disebutkan itu oleh malaikat. Kemudian nadi-nadinya itu diisi dengan hikmah, baru kemudian diperjalankan Nabi Muhammad. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya perjalanan ini bukan hanya sekedar menghibur Nabi. Maka kalau guru-guru tahu ini namanya Amul Husni kan? Tahun kesedihan atas wafatnya istri Nabi Muhammad SAW dan pamannya. Ya, istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Tapi sebenarnya ini perjalanan ini adalah perjalanan pendidikan. Jadi kalau di sekolahan ada studi tour, lebih banyak turnya apa lebih banyak studinya kalau sekolahan? Kalau Nabi Muhammad SAW ini studi, ada tur, ada studi. Studinya apa? Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi dipertemukan dengan semua nabi. Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan semua nabi. Karena berawal dari apa? Nabi itu sering diejek sama kaum Yahudi. Kaum Yahudi nyebut begini, semua nabi, semua rasul itu lahir dari bangsa keturunan Yahudi. Kenapa Anda dari Quraisy? Anda kenal nggak Nabi Musa kayak apa? Anda tahu nggak jumlah pintu Masjidil Aqsa ada berapa? Ah gitu. Maka kemudian diperjalankan oleh Allah sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bertemu semua nabi. Maka Nabi nanti ketika pulang dari Isra dan Mi'raj mampu menjelaskan Nabi Musa tuh kayak gini. Nabi Ibrahim kayak gini. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang wajahnya paling mirip denganku. Rambutnya sama, warna kulitnya sama. Gitu. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mampu menyebutkan jumlah pintu Masjidil Aqsa ada berapa. Ini ingin menegaskan Isra Mi'raj mukjizat. Dalam satu malam itu perjalanan 1204 kilometer. Satu malam. Ini kalau kita dari sini ke Jogja itu kan 600 kilo. Semalaman. Itu naik kereta. Tapi di masa itu kereta belum ada, orang cuma ada naik unta sama naik kuda. 1204 kilometer itu bisa dilakukan dalam semalam, bukan hanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi kemudian naik Mi'raj. Ya, itu kalau dalam kisahnya kemudian nanti ada tawar-menawar tentang sholat dari 50 turun ketemu Nabi Musa di langit kelima atau langit keenam. Kata Nabi Musa, umatku yang kuat-kuat nggak sanggup, minta keringanan, minta dispensasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai naik 10 kali. Terakhir 5, kata Nabi Musa minta lagi keringanan. Kata Nabi Muhammad, aku udah malu. Lah kalau minta keringanan lagi habis, orang turunnya itu 55. Berarti kita kagak sholat ntar. Tapi faktanya kemudian kita sholat 5 waktu. Nah, jadi diperjalankan itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga mendidik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada studinya, nyebutnya begitu ya.
Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, jadi di bulan Rajab ini selain bulan haram ada peristiwa penting. Ya, ada peristiwa penting. Kalau bulan haram itu berarti fala tazlimu fihinna anfusakum, kita nggak boleh menzolimi diri kita dalam bentuk apa? Berbuat dosa. Para ulama menyebutkan dosanya itu 2 kali lipat kalau dilakukan di bulan haram. Bohong di luar bulan haram dicatat 1, bohong dilakukan di bulan haram tercatat 2. 2 kali lipat ya. Begitu juga kebaikan. Kebaikannya juga 2 kali lipat, atau bahkan lebih kalau kebaikan nih. Karena kalau kebaikan, kullu amal ibni adam yudha'aful hasana asyru amthaliha ila sam'i mi'atin di'fin. Jadi setiap amal anak Adam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya berarti dikalikan 2. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sayang banget sama kita, pemurah banget sama kita. Yang buruk itu dihitung 1 kalau di bulan haram dikalikan 2. Yang baik itu 1 kebaikan dihitung 10 dikali 700 dikali 2. Jadi sayang banget sama kita. Benar-benar sayang sama kita. Rahmatnya itu lebih luas daripada murkanya. Masya Allah. Ya. Nah ini alhamdulillah. Ini sebagai pengantar saja Pak. Karena tadi saya dengar sayup-sayup di masjid sebelah kayaknya lagi nyebut-nyebut Rajab Isra Mi'raj juga kayaknya. Yang kedengeran nih. Ya, yang jelas iman itu ya. Yang jelas kita wajib iman. Wajib iman sebagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam 1 malam. Ketika orang-orang kafir tidak ada satupun yang percaya, bahkan menyebutnya sebagai orang yang gila. Mana mungkin? Itu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, kalau Muhammad SAW yang mengatakan, maka aku percaya kepadanya. Maka dia disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai pembuka. Ini Ustaz Tanda belum begini. Kelupaan di fotokopi. Pada pertemuan yang lalu, ini kita bahas tentang apa? Jalannya kehidupan. Jadi kehidupan itu berjalan sesuai dengan sunnatullah. Kemudian kehidupan itu berjalan dengan dinamis karena manusia itu diberikan bekal, 2 bekal. Ya, fujuroha wa taqwaha. Punya potensi untuk fujur, punya potensi untuk takwa. Ya, punya potensi untuk berbuat dosa, punya potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan bekal itu. Ya, akan tetapi secara bersamaan manusia diturunkan kitab agar kemudian manusia itu mengunggulkan ketakwaannya dibandingkan fujurnya. Ya, itulah kenapa manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang beriman pun kadang-kadang taat, kadang-kadang kurang taat. Kadang-kadang naik imannya, kadang-kadang turun imannya. Kadang-kadang bangun kesiangan, kadang-kadang cepat bangunnya. Kadang-kadang di pengajian melek, kadang-kadang tidur. Oke, tadi malam saya ngisi di Beji Timur. Ya begitu deh Pak. Padahal habis Isya gitu. Kalau habis subuh kadang-kadang mungkin ngantuk. Ini habis Isya atau di antara maghrib dan Isya tidur juga. Ini bagaimana sebenarnya? Saya kadang-kadang suka suka bertanya-tanya apa yang saya sampaikan kurang menarik gitu ya. Maksud saya saya kan menyampaikan sesuatu yang dititipkan Allah gitu. Berarti ada banyak hal yang harus dievaluasi, mungkin kebersihan hati saya, niat saya. Maka sering itu kalau pulang, kalau banyak yang tidur, saya sering kalau habis ngaji dari rumah, dari tempat pengajian sampai rumah mikir tuh. Yang saya sampaikan bagaimana tadi ya gitu. Banyak yang tidur gitu. Misalnya gitu.
Ya. Kemudian tujuan hidup manusia itu ada tujuan akhirat, kemudian ada tujuan spiritual, ada tujuan etis. Tujuan etis itu maksudnya kalau etika dalam Islam itu tujuan akhirnya adalah al-falahu. Al-falah menjadi al-muflih, yang beruntung, yang mulia. Mulianya bukan hanya dunia tapi mulianya hingga akhirat. Nah, ini kita sebenarnya masih dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ya, udah bagian-bagian akhir. Ya, tafsir Al-Fatihah dalam tafsir At-Tanwir. Nanti Al-Fatihah selesai masuk kemudian surat Al-Baqarah. Di jilid pertama ini tafsir At-Tanwir sampai surat Al-Baqarah 1 juz 142. Ya. Nah, pada pembahasan kali ini adalah tentang akhir kehidupan. Ini kalau di pengajian AMM sekilas sudah disinggung nih tentang akhir kehidupan. Nah, akhir kehidupan itu bagi kita itu dimulai pertama pada saat kapan? Pada saat ruh dan jasad berpisah. Maka pintu akhirat itu dimulai dari situ. Pada saat ruh dan jasad berpisah maksudnya kematian. Nanti kita masuk di alam barzah atau alam kubur, maka kematian itu disebut al-qiyamatus sughra. Nah, kiamat kecil. Yang besar nanti al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Kiamat besar itu nanti dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya, jadi bumi mengeluarkan isi semuanya. Terjadi goncangan sebesar-besarnya goncangan. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu kayak bertebangan, kelempar semua. Itu disebut al-qiyamatul kubra. Ya, al-qiyamatul kubra. Kan ada orang-orang yang tidak wafatnya sebelum kiamat kubra kan? Maka beruntunglah kita-kita yang diwafatkan sebelum terjadi kiamat besar. Karena termasuk orang-orang yang celaka, orang yang matinya karena kiamat besar. Nanti ketika kiamat yang besar terjadi, kiamat akbar terjadi, itu kiamat terjadi pada saat puncak tertinggi kebobrokan manusia. Ya, puncak tertinggi kebobrokan dan kerusakan manusia. Boleh jadi Masjid Al-Biru nggak ada lagi yang azan, nggak ada lagi yang jamaah. Kemudian kemaksiatan, kemunkaran itu terjadi di pinggir-pinggir jalan. Ya, meskipun sekarang kemaksiatan mulai vulgar. Itu kalau tanda kecil hampir semuanya sudah ada. Tinggal tanda-tanda besar saja terkait dengan kiamat. Ya. Jadi manusia paling buruk nanti adalah manusia yang mengalami hari kiamat. Kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk golongan-golongan yang terburuk ya mengalami hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Ini akhir kehidupan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kata Rabb itu bermakna bukan hanya kita maknai dengan Rabb itu Tuhan, tapi sebetulnya Rabb itu memiliki banyak makna. Yang pertama, Rabbun itu maknanya pencipta. Jadi Allah itu Khalik. Rabbun itu maknanya di antara Khalik, pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu ada permulaannya. Sesuatu yang ada permulaannya pasti ada akhirnya. Begitu. Dan Allah pun menciptakan perjalanan manusia. Ada kapan awalnya, ada kapan akhirnya. Allah pun menciptakan perjalanan bumi dan alam semesta. Ada kapan dibuat Allah, ada kapan Allah mengakhirkan semuanya. Begitu. Ya. Karena yang tidak ada awalan, tidak ada akhiran siapa? Allah.
wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah awal paling awal, akhir paling akhir. Ini maknanya tidak ada yang lebih awal daripada Allah, tidak ada yang lebih akhir dari Allah. Ingin menunjukkan, menegaskan Allah itu tidak terikat oleh waktu. Ya, nggak bisa diikat oleh waktu. Kalau kita kan diikat waktu kan, ada subuh. Kemudian ada zuhur, asar, maghrib, matahari terbenam, berganti hari. Kan begitu, kita terikat sama waktu kan? Ya, ada kapan lahir, kapan jadi bayi, kapan batita, kapan balita, kapan remaja, kapan habis remaja apa ya? Dewasa. Dewasa umur berapa? Ya, ada kapan dewasa, ada kapan menjadi tua, ada kapan menjadi renta. Iya kan? Tapi di Al-Quran disebutkan ada yang lahir usianya. Ada yang kemudian dari lahir sampai dengan remaja udah meninggal. Ada yang sampai dewasa kemudian selesai. Ada juga yang sampai tua, usia sampai ratusan tahun ada juga. Ada juga yang baru lahir kemudian meninggal. Tuh. Dan itu tidak bisa ditentukan dan dikendalikan oleh kita. Tapi pengendalinya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, nggak ada yang bisa, Pak. Bapak, ibu-ibu sampai seusia sekarang termasuk saya, itu nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Meskipun kita jaga makanan kita, olahraga rutin. Wah, udah pokoknya milih-milih dah. Tiap pagi olahraga. Kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Kayak ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2 tuh. Kaget kita semua pas beliau meninggal. Ya nggak pernah punya riwayat penyakit. Udah pensiun tiap pagi itu olahraga sama istrinya. Ke kampus UI. Sholat Isya masih di masjid. Malam-malam jam setengah 12 lagi kamar mandi kemudian meninggal. Jatuh di kamar mandi. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa bapak ibu-ibu tahu kapan meninggalnya? Bawa bapak ibu-ibunya. Lagi ngapain? Paling enak mau meninggal nih. Kayak yang diberita-beritain tuh. Ada ibu-ibu meninggal lagi baca Quran. Tiba-tiba lemes. Terus tau-taunya meninggal. Di Kukusan ada juga khotib Jumat. Lagi kasih nasihat tentang kematian. Di atas mimbar terus jatuh. Itu mati meninggal paling nikmat kayak gitu. Karena dia nggak ngerasain yang namanya dicabut nyawa dengan malaikat Israel dengan kasar. Wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kalau kasar itu orang dicabut nyawanya nggak bakal langsung meninggal. Tapi kalau lagi ngaji tiba-tiba tidur terus meninggal, itu kan lemah lembut dicabutnya. Ya kan? Ya. Jadi siapa yang siap pas lagi ngaji meninggal? Ngaji di Masjid Al-Bir meninggal. Mau nggak? Hah? Ntar dulu Ustaz. Ya, gitu. Jadi ada kapan lahir, ada kapan meninggal. Kapan ada awalnya, ada kapan ada akhirnya. Dan semua orang hidup tuh kayak gitu. Nggak ada orang di antara kita yang terus-menerus muda, terus-menerus hidup. Seandainya ada manusia yang terus hidup, maka manusia yang paling mulia lah yang berhak untuk hidup selamanya. Tapi faktanya Nabi Muhammad SAW ada kapan dilahirkan, ada kapan beliau wafat. Apalagi model kita.
Ya, apalagi model kita pasti akan mengalami yang disebut dengan kematian. Karena kematian itu ciri orang hidup. Ada hidup, ada mati. Hidup disebut hidup karena ada mati. Mati disebut mati karena ada hidup. Hidup nggak bisa disebut hidup kalau nggak ada mati. Mati nggak bisa disebut mati kalau nggak ada yang hidup. Ini bolak-balik aja, Pak. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum kehidupan manusia berakhir, manusia itu memiliki beberapa fase kehidupan. Kita ini sekarang di dunia fase ketiga. Fase pertama itu adalah kehidupan kita di kehidupan roh. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi keturunan Nabi Adam alaihissalam itu diambil dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam. Yang diambil itu ruh-ruhnya. Manusia, manusia. Nanti berbeda kisah tentang pasangan Nabi Adam. Ini banyak mufasir yang menyebutkan, meskipun tafsir-tafsir ini banyak dipengaruhi oleh Israiliyat. Nabi Adam alaihissalam pasangannya diambil dari tulang rusuknya, yaitu Hawa. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri itu berdampingan. Ya, berdampingan, diambil dari tulang rusuk maksudnya berdampingan. Kehidupannya itu harus dijalani secara berdampingan. Nah, nanti keturunan-keturunan berikutnya yang lain itu ruh-ruhnya diambil dari tulang punggung. Nabi Adam alaihissalam sejak manusia, setelah Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir, ya, diambil dari tulang punggungnya. Lalu kemudian diminta persaksian, wa asyhadahum ala anfusihim, diminta persaksian, ruh-ruh itu diminta persaksian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu semua ruh-ruh bersaksi, ya, engkau adalah Tuhan kami, gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya ruh-ruh itu bekal pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang merubah keimanan itu diantaranya lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dimaksud ini mengakui Allah sebagai Tuhan. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka orang tuanya lah. Orang tua ini macam-macam maknanya, Pak. Bukan hanya biologis saja. Maka orang tuanya lah, atau temannya lah, kekasihnya lah, atau siapapun gitu ya, yang bisa mempengaruhi dirinya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, sayangnya Allah, saking sayangnya Allah, agar manusia itu fitrahnya terjaga, Allah turunkan fitrah berikutnya, yaitu Al-Quran. Maka kalau yang tadi mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan waktu masih roh itu disebut fitrah makbulah, fitrah yang diterima oleh manusia. Kemudian Allah turunkan yang disebut dengan fitrah munazzalah, Allah turunkan Al-Quran. Dalam rangka apa? Menjaga fitrah makbulah tadi. Agar manusia itu tetap istiqomah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah kita nih. Semuanya beriman kepada Allah, maka syukuri iman itu. Dari sekian banyak orang di luar sana tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya kuasa atas orang lain. Ya, kita hanya diperkenankan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam, tapi tidak diperkenankan untuk memaksa. Karena memaksa itu haknya Allah. Sedangkan tugas kita itu mendakwahkan. Dr. Zakir Naik, tuh yang hebat banget tuh. Ceramah kemana-mana, ngomong sama orang-orang bukan Islam, dipatahin semua argumentasinya. Tapi kalau Allah belum berkehendak orang yang diajak bicara oleh Zakir Naik itu beriman, nggak bakal beriman. Maka ada kuasa Allah di situ. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimanur rahimakumullah. Jadi ketika manusia di dunia
Setelah di dunia akan mengalami kematian. Roh dan jasadnya berpisah. Kematian-kematian itu, semua amal anak Adam itu putus ketika kematian telah terjadi. Ya, maka manfaatkan ini, Pak. Dunia itu bukan tempat akhir kita, tapi dunia itu penting karena dunia cara mengisinya ini menentukan kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Ya, dunia itu memang begini-begini aja. Tapi yang begini-gini aja ini harus diisi dengan sedemikian rupa dengan berbagai macam amal soleh. Dan dunia yang kita isi ini akan menentukan kehidupan di barzah kita, di kubur kita, kemudian menentukan di kehidupan pada saat kita dibangkitkan, menentukan pada saat kita dikumpulkan, menentukan pada saat kita dihitung, dihisap, diperiksa, dan menentukan pada saat kita diberikan balasan. Begitu. Namun, ada yang nggak pernah putus amal manusia? Apa tuh? Yang nggak pernah putus diantaranya adalah apa yang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Jadi ketika manusia itu mati, semua terputus kecuali 3. Apa? Sedekah jariyah. Ini kalau buminya masih ada, ya. Sedekah jariyah itu akan terus mengalir. Ada masjid jariyah, jalan, sekolah. Itu selama semuanya digunakan, itu amal-amalnya, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Jika terkait dengan Muhammadiyah, itu kira-kira kiamat dahlan kayak apa ya? Kiamat dahlan itu alam kuburnya kayak apa? Bahkan ada penelitian-penelitian, boleh jadi kiamat dahlan saat itu tidak pernah membayangkan bahwa Muhammadiyah akan kayak gini sekarang. Karena waktu itu kan lokalitas saja, Kauman, Yogyakarta gitu. Tapi sekarang sudah sampai di Melbourne, ada Muhammadiyah College, sudah sampai di Perlis, Malaysia, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Belum lagi pimpinan cabang istimewanya, Masya Allah. Belum lagi kalau di Indonesia amal usahanya jumlahnya ribuan. Belum lagi jumlah orangnya. Makanya Pak, Bapak, Ibu-ibu, kira-kira kalau kita meninggal nih besok, kita ninggalin apa? Saya sering ngobrol sama anak muda. Kalau orang dulu itu meninggal, kemudian hasilnya ada, karyanya banyak. Lalu kemudian nama-nama mereka tuh disebut-sebut. Orang yang udah meninggal tapi orangnya disebut-sebut terus kebaikannya. Sekarang generasinya kita, saya bilang gitu. Ketika kita besok meninggal, apa yang kita sisain? Jangan-jangan kita jadi penerus tapi malah ngerusak. Ibut begitu. Jangan sampai begitu, kebalikan ya. Amal usaha sudah jadi dijaga. Nah, karena anak IPM nih, pelopor, penerus, dan pelangsung. Tuh. Jadi kudu mempelopori, bikin yang baru. Nerusin yang udah ada, diterusin. Kemudian yang udah ada kemudian disempurnakan juga. Nah, ini penting ini. Maka melahirkan kader-kader, dan kader-kader itu diantaranya kan ada yang dimulai dari keluarga. Ya, proses kader itu. Ini yang terakhir ya. Sebelum yang terakhir, ilmu yang bermanfaat atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat diajarin nih. Jadi guru ini Masya Allah. Jadi guru itu Masya Allah. Ya, ngajarin baca. Itu selama anaknya bisa baca, habis baca kemudian dia pergi sampai ke luar negeri, setiap apa saja yang dia baca itu pahala yang ngalir ke gurunya. Begitu. Dia bisa baca Latin, baca Arab. Kecuali baca-baca yang kagak bener ya, itu nggak nyampe sama gurunya. Itu mau berlaku sama dirinya aja. Ya, yang kebaikan itu nyampe gurunya.
Ngajarin Islam, ngajarin ini, ngajarin itu. Makanya berapa kali di kukusan meninggal guru, itu yang takjiah banyak. Karena murid-muridnya pada datang. Insya Allah. Ini anak-anak muda seharusnya, itu cita-cita pertamanya adalah guru sebenarnya harusnya. Ini karena negara kita memang belum berpihak pada guru, artinya kesejahteraannya. Itu kalau negara-negara maju, guru itu gajinya paling tinggi, Bapak. Guru, dosen, itu paling tinggi gajinya. Bukan politisi. Negara maju itu gitu. Paling gede gajinya guru. Politisi itu kesekian. Ya, kalau di negara-negara maju itu ya seperti pecahan-pecahan Skandinavia dan lain sebagainya, itu namanya politik, kampanye itu biayanya dikit, nggak banyak. Nggak banyak baliho-baliho, spanduk-spanduk nggak banyak. Karena orang itu dikenal melalui apa? Rekam jejaknya, track recordnya. Mereka itulah yang bakal udah dikenal, ngapain dia harus banyak pasang-pasang. Misalnya begitu, mohon maaf ini. Ya, di negara-negara maju ya, kita mudah-mudahan menuju ke sana nih semua. Dan kalau mau negara itu maju, ya memang berpihaknya harus sama pendidikan. Nggak bisa berpihak sama yang lain. Ya, meskipun nanti pendidikan bisa jalur politik, tapi ini tentang keberpihakan dan kemauan kita semua. Oh ya, kan kita itu dari situ saja minat bacanya, kita itu 1 banding 1000. Dari 1000 orang hanya 1 suka baca. Wah, baru awal ini. Jadi 1 banding 1000. Negara paling tinggi minat bacanya itu Finlandia. Padahal perintah pertama Allah Subhanahu wa taala, itu perintah pertama, wahyu pertama itu Iqra. Yang banyak baca itu kita. Gitu. Harusnya begitu. Tapi Iqra-nya bukan sembarang Iqra kalau orang beriman. Iqra-nya diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya didasari iman dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, gitu. Itu bedanya kita sama yang orang-orang yang bukan Islam. Gitu. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Awaladin salih yad'ulah. Nah, ini juga kader nih. Anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nanti itu akan terus sampai. Ini saya selesaikan sedikit dulu. Sebentar nih. Jadi pada saat kematian ini kita masuk di barzah. Ketika di barzah itu bisa ditentukan diantaranya oleh amal-amal kita selama di dunia. Amal-amal kebaikan, pahala-pahala itu mengalir pada 3 tadi. Ya, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim tadi ya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Lalu kemudian digambarkan memang itu ada dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, kemudian juga digambarkan dalam surat Al-Mu'min ayat 45-46. Bagi yang beriman atau tidak beriman, itu pada saat di barzah setiap pagi sama sore, dia itu dikasih gambaran apa yang akan dia peroleh di akhirat. Tiap pagi sama sore. Oh, Bapak Ibu-ibu jangan nanyain di antara pagi sama sore ngapain. Ya. Enggak usah nanyain, itu udah goib itu. Kita ini udah meninggal, masuk ke alam kubur, alam barzah. Setiap pagi sama sore yang beriman dikasih gambaran surga, setiap pagi dan yang sore orang yang kufur dikasih gambaran neraka. Jadi dikasih gambaran itu sudah bahagia, dikasih gambaran sudah tersiksa. Sebagaimana kalau dalam surat Al-Mu'min itu Fir'aun itu diberikan gambaran neraka tiap pagi sama sore. An-naru ya'ruduna 'alaiha wuduwan wa asyian disebutkan. Jadi Fir'aun itu ditontonin neraka. Nah, para ulama ada yang menjelaskan alam barzah, alam kubur itu kayak lagi mimpi. Karena alam kubur, alam barzah itu ruhnya di sana. Ya, jasad itu merasakan sakitnya karena jasad dimanapun keadaannya atau dimanapun posisinya itu tetap berhubungan dengan ruh. Tapi alam barzah itu ruh saja.
Karena tidak semua orang jasadnya itu dikuburkan normal, wafat normal, dan lain sebagainya. Itu udah pernah dijelaskan ya. Ada yang meninggal hancur lebur jasadnya, ada yang meninggal tidak bisa dievakuasi. Tapi ruhnya semua pergi ke alam barzah. Nah, di alam barzah itu disebutkan, itu kita dipertontonkan yang beriman dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang akan kita peroleh pada saat di akhirat. Ya. Jadi Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kita masuk